kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan di akhir tahun, penghujung tahun ini, terutama saya kemarin dihubungin bagian SDM mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi PRM-1 mengajar, tapi kalau saya di sini mungkin bukan PRM-1 mengajar ya, Bu Tiara, Mbak Siti ya, tapi mungkin lebih ke arah refresh atau menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh materi-materi sebelumnya karena ini berkaitan dengan kalau ngelihat judulnya ini saya terus terang saya menyampaikan akan beririsan dengan yang pernah disampaikan oleh misalkan pemateri sebelumnya Pak Rusman terkait keinginan bekerja, tujuan bekerja, kemudian Pak Anton, Pak Yuda dan Pak Budi dari Bakery dulu yang terkait dengan karakter pemimpin ya. Kalau di sini saya lebih ke arah sebenarnya saya menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Dir Holding waktu itu Direktur SDM Bapak Sucipto Praitno berkaitan dengan materi beliau ketika kami di PLDP 2. Jadi judulnya juga sebenarnya bukan ini judul yang saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh beliau karena metode penyampaiannya adalah metode penyampaian seperti metode Kick Andy. Jadi waktu itu materinya materi Dupa Cipto, materinya seperti Kick Andy yang modelnya model tanya jawab gitu loh. Jadi ditanya tujuannya apa, terus bekerja untuk apa, seperti itu ya Mbak Siti, Mbak Tiara ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya rangkum karena berkaitan dengan tujuan di kata bekerja, kemudian budaya di perusahaan. Jadi saya rangkum jadi bekerja dengan tujuan, memimpin dengan budaya. Nah, di slide pertama ini mungkin kita awali dengan pertanyaan untuk kita semua sebenarnya gitu loh. Kalau ditanya sebenarnya apa sih tujuan kita bekerja di PTPN? Kalau yang di kantor itu kan dari jam 8 sampai jam 5. Kalau yang di kebun jam 7 sampai jam 5 atau yang di pabrik jam 7 sampai jam 7 malam, kemudian jam 7 malam sampai jam 7 pagi lagi. Kira-kira kita coba masing-masing kira-kira kita jawabannya apa ya Pak? Kalau ditanya tujuan kita bekerja di PTPN apa ya? Yang bisa bantu ini enggak? Kalau Mbak Siti karena MC-nya ya. Tujuannya Mbak Siti bekerja apa Mbak Siti? Tujuan saya, Pak, Iya. mencari Nah, kesibukan sih, Pak. oh Biar nyari duit, kesibukan. Pak. Mencari Iya, jodoh iya. dia, Pak. Nah, boleh juga banyak cari jodoh, cari kesibukan. Ada juga yang nyari status gitu ya. Nyari status karena iya Pak, saya cari status. Aslinya saya ojek Pak di rumah gitu kan. Jadi statusnya di PTPN. Nah, memang tadi disampaikan kita punya tujuan masing-masing lah bekerja. Ada yang mencari status daripada nganggur gitu ya. Ada yang cari cari tadi cari nafkah gitu ya, atau menafkahi keluarga. Nah, semua itu kita lakukan bekerja demi tujuan kita semua itulah semua masing-masing itu ya. Jadi kalau kita sudah bekerja di PTPN, artinya kita sudah pasti mengikat kontrak, membuat perjanjian dengan perusahaan gitu. Nah, ada juga yang kita biasanya, oh iya, saya sudah bekerja, sudah berkontrak, jadi saya bekerja di PTPN tujuannya ya menunaikan kontrak atau menunaikan perjanjian kerja kita. Nah, kalau merujuk kepada kontrak dan perjanjian kerja, jadi kita hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diminta perusahaan, artinya kita sudah Pak menuntaskan Ismail, kewajiban kita saja. Ya, izin Pak, maaf memotong. Suaranya kecil, Pak. Kayak jauh gitu suaranya. ini jauh ya, Mbak ya? Masih masih jauh kah? Sudah jelas, Pak, sudah jelas. Jelas ya, baik-baik. Berarti tadi karena mic-nya agak jauh dari mulut ya, atau dari unitnya yang jauh dari kantrek ya. Perlu didekatin nanti, Pak. Baik, jadi kalau kita bekerja sesuai dengan kontrak, sesuai dengan perjanjian, hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diminta perusahaan, melakukan ini dan itu saja gitu kan, yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Secara kewajiban kita sudah menuntaskan kewajiban kita. Namun pola pikir bekerja yang sangat minimalis kalau berdasarkan kontrak ini dan perjanjian artinya kita bekerja dengan sangat minimalis dan transaksional, yaitu bekerja hanya sebatas apa yang tertulis di kontrak atau yang diperintahkan tanpa inisiatif, kepedulian, atau rasa memiliki terhadap organisasi.
Jadi kalau kita ngelihat visualisasi dari gambar ini gitu kan, ini kan ada orang yang seorang pegawai karyawan memegang dua dokumen ya menunjukkan nah ini tugas saya cuman ini gitu kalau berdasarkan visualisasi dari gambar ini. Kemudian atasannya menunjukkan batas waktu, jam kerja untuk menyelesaikan target yang sudah ditetapkan berdasarkan perjanjiannya saja gitu. Nah, kalau hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan diminta perusahaan melakukan ini itu saja, ini kan kalimat ini sebenarnya tidak mau berbuat lebih, tidak peduli pada hasil akhir, tidak merasa bertanggung jawab terhadap kinerja tim dan perusahaan, fokusnya tidak fokus pada hak dan kewajiban semata saja. Jadi ini tidak memberikan kontribusi, bukan kontribusi yang terbaik kalau di perusahaan kita. Oleh karena itu, sebenarnya terhadap kontrak dan perjanjian kita itu sudah mendapatkan kompensasi. Perusahaan membayar kompensasi waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah karyawan berikan dengan memberi gaji untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan karyawan tadi ya. Jadi mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga karyawan ini sudah terpenuhi sebenarnya gitu kan. Kemudian kita ini kan bekerja untuk mendedikasikan diri kita ke perusahaan. Perusahaan ini merupakan manifestasi kita. Apa yang kita inginkan kita sampaikan kepada tujuan kita dari kita untuk berkontribusi untuk negara. Nah, di kita karena kita BUMN atau kita perusahaan di sekarang dan antara negara ini kan mendesain agar perusahaan ini memberikan dividen bagi hasil. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan atau membuat perusahaan kita ini untung. Dan alhamdulillah kalau untuk tahun ini berdasarkan RUPS yang di November kemarin, insya Allah PT PEN 4 akan memberikan dividen ke dan antara yang dijanjikan kemarin kalau di November itu kan janjikannya 1,5 T ya. Mudah-mudahan kalau melihat labanya harusnya tercapai. Oleh karena itu kita sebagai karyawan harus membuat perusahaan ini tumbuh dan sustain. Nah, kalau kita merujuk kepada tujuan bekerja sebenarnya kalau Pak Cipto itu menyampaikan, Pak Dir waktu itu menyampaikan ternyata tujuan tertinggi kita dalam bekerja kalau kita balik-balikan, kalau menurut beliau itu adalah tujuan kita bekerja itu adalah sebagai ibadah. Nah, ini juga sama dengan mungkin masing-masing kita di agama kita masing-masing juga mengajarkan seperti itu ya. Ada yang mengajarkan ya bekerjalah sebagai mem- anggapan bekerja itu dianggap sebagai ibadah dan memang bukan dianggap, memang bekerja itu ya memang ibadah gitu. Jadi kita ini kan manusia ditugaskan untuk menjalankan perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala agar bermanfaat untuk orang lain maupun sekitar atau di dunia ini. Oleh karena itu, tingkatan tertinggi dari bekerja itu sebenarnya ketika kita sudah bisa menganggap melakukan pekerjaan itu sebagai ibadah. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau sekarang ini kan kita masih ketemu nih di unit di atau organisasi kita kondisi yang kurang baik. Nah, kira-kira sebagai pemimpin memecahkan masalah ini seperti apa? Nah, kalau kita kembali ke permasalahan-permasalahan, mungkin kalau kita lihat di sini kan banyak permasalahan yang bertahun-tahun berulang. Nah, pasti orang akan nanya, kalau di luar juga pasti akan nanya, pemimpinnya kemana gitu kalau ada masalah yang berulang-ulang atau bertahun-tahun tidak selesai. Pasti pertanyaannya seperti itu. Oleh karena itu, ketika ada masalah bertahun-tahun, solusi yang terbaik adalah pemimpin itu harus harus hadir. Pemimpin hadir untuk menemukan solusi. Bagaimana solusinya? Itulah yang pentingnya menemukan root cause atau mulailah dari mencari di mana sih akar permasalahan yang dari permasalahan-permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini. Jadi jangan jadikan diri kita ini victim mentality yang selalu menyalahkan keadaan seolah-olah malah terkesan kita jadi korban dari keadaan gitu loh, bukan mencari solusi dari penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi bertahun-tahun atau bermasalahan yang berulang-ulang. Inilah pentingnya hadir pimpinan jadi contoh bekerja bersama dengan rekan-rekan, bukan karyawannya untuk mencari permasalahan-permasalahan dan solusi penyelesaian masalah yang ada di organisasi kita. Nah, lalu untuk menjadi seorang leader, kira-kira kompetisi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi leader? Nah, kalau ini sebenarnya saya
mengulang atau merefresh apa yang sudah disampaikan oleh beberapa pemateri terkait leadership sebelumnya. Di mana bahkan Kabak, manajer BRM itu kan kita ada CEO Insight yang buat YouTube ya, Bapak Ibu buat YouTube terkait 10 kompetensi BUMN. Nah, 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh sekarang ini bukan hanya seorang leader yang memiliki, tapi seluruh karyawan. Ini masih relevan dengan kita, artinya 10 kompetensi ini dibagi dua terkait manajemen bisnis dan manajemen organisasi ya. Terkait bisnis ini kita perlu pertama kemampuan yang harus dimiliki oleh karyawan yaitu pertama terkait dengan digital leadership. Kalau terkait dengan digital leadership ini sebenarnya apakah orang harus tahu terkait tentang IT, ya sebenarnya pemimpin tidak harus ahli dalam bidang IT, tetapi wajib paham arah dan manfaat digitalisasi ini. Artinya kemampuannya digital leadership, kemampuan itu yang dibutuhkan untuk mengarahkan, memimpin transformasi digital di perusahaan. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk efisiensi, transparansi, dan peningkatan nilai tambah. Kemudian mengintegrasikan data dan proses sistem dan proses bisnis. Kemudian kalau terkait dengan global business savvy, ini berpikir lokal tapi bertindaknya dengan wawasan global. Artinya kemampuannya untuk memahami dinamika bisnis global dan sorry, kemampuan untuk memahami dinamika bisnis global dan dampaknya terhadap perusahaan, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan di level yang lebih tinggi, lebih baik, misalkan dari nasional ke internasional. Kemudian customer focus, ini fokus kepada kepuasan pelanggan. Memahami ini pasti sudah tahu semua, sudah memahami, kita harus memahami kebutuhan dan harapan dari pelanggan untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan dari pelanggan kita. Kemudian di yang keempat terkait strategic orientation, ini pemimpin yang melihat jauh ke depan, bukan hanya menyelesaikan masalah hari ini. Artinya menetapkan arah dan sasaran jangka panjang, kemudian menjaga berpikir menyeluruh secara holistik dan terintegrasi, menjaga kesinambungan nilai tambah dan daya saing. Kemudian yang kelima ini terkait bisnis strategi partnership, kemampuan untuk membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Intinya keunggulan berkelanjutan lahir dari kolaborasi, bukan dari kerja sendiri. Kemudian dari bagian yang lima kedua terkait dengan organisasi, di sini kepemimpinan di atau karyawan harus memiliki kemampuan diving execution, yaitu strategi untuk tidak berhenti tidak berhenti di atas kertas saja, gitu, tapi benar-benar dieksekusi. Kemudian dia mampu untuk menerjemahkan strategi menjadi rencana kerja yang jelas artinya. Kemudian yang ketujuh terkait dengan diving innovation, ini kemampuan untuk mendorong budaya berpikir kreatif dan berani mencoba hal yang baru. Jadi tidak puas dengan cara yang lama, menghasilkan perbaikan-perbaikan proses, efisiensi, dan nilai tambah. Pemimpin menciptakan ruang untuk inovasi dan bukan mematikan ide-ide ya. Kemudian yang kedelapan ini terkait developing organization capability, kemampuan membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dan talenta dalam perusahaan. Kemudian yang kesembilan leading change ini terkait dengan pemimpin tidak takut berubah dan mampu membawa orang lain ikut berubah. Dan yang terakhir itu terkait managing diversity. Ini perbedaan harus kita jadikan kekuatan jika dikelola dengan baik. Artinya kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Ini hal-hal yang 10 kompetensi kalau berdasarkan kemarin BUMN kalau kita sering lihat pada CEO Insight, kemudian manajer dan kabak membuat YouTube diwajibkan untuk terkait tes juga terkait kompetensinya atau kompetensi yang 10 ini. Artinya sekarang juga untuk seluruh karyawan, bukan hanya pemimpin. Nah, kaitannya dengan tadi itu kan kompetensi harus berkaitan dengan dijadikan budaya di kita gitu. Nah, budaya ini
bagaimana peran budaya dalam keberhasilan perusahaan kira-kira seperti itu kan. Kalau keberhasilan perusahaan berkaitan dengan budaya yang berkaitan dengan keberhasilan perusahaan, ini saya ada grafis dari PwC analisis pada 2024 terkait dengan PTPN Culture Transformation ya, perubahan budaya di PTPN. Nah, di sini di grafis ini dapat kita lihat, di sini ditunjukkan bahwasannya budaya organisasi itu sama pentingnya dengan strategi bisnis dan operating model. Ketiganya ini harus alignment, harus selaras agar organisasi dapat berjalan dengan efektif untuk mencapai kinerja yang terbaik. Nah, di sini dari survei dan dari penelitian oleh PwC di sini budaya itu kan sebagai difference maker, sebagai pembeda ya. 79% organisasi itu yang berhasil meningkatkan pendapatan, bahkan kemarin di masa pandemi, itu menyatakan bahwa budaya kerja itu mereka adalah sumber keunggulan yang kompetitif. Artinya, budaya itu bukan sekedar slogan atau nilai yang dipasang di dinding kalau kita banyak poster, banyak ini. Tapi budaya itu bukan sekedar yang slogan yang dipasang di dinding, tapi budaya nyata dan berdampak langsung pada hasil bisnis. Kemudian budaya memungkinkan perubahan yang sukses ini 80%, 88% nih, 88% dari responden yang menilai organisasi tangguh atau resilient mengatakan bahwa budaya organisasi ini mendukung keberhasilan perubahan di internal. Artinya makna pentingnya transformasi, restrukturisasi, digitalisasi akan gagal tanpa budaya yang mendukung. Budaya ini merupakan mempercepat untuk perubahan suatu organisasi. Nah, ketiga elemen ini, model ini dari bisnis strategi, operating model, dan culture atau budaya ini harus alignment, harus satu kesatuan yang saling keterkaitan karena dia ketiganya seirama agar organisasi itu bisa koheren, bisa terhubung, konsisten dan teratur. Coba konsisten teratur jadi lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi kalau definisi budaya ini yang paling bawah ini dapat kita terjemahkan, kita artikan, definisi budaya organisasi adalah pola perilaku, pola perilaku, cara berpikir, perasaan, dan keyakinan yang berbentuk secara konsisten, yang menentukan bagaimana kita bekerja di sini. Oleh karena itu, budaya terlihat dari kebiasaan kita sehari-hari, bukan hanya aturan yang tertulis saja. Inilah yang menjadi kunci suksesan dari budaya ini. Nah, kembali ke budaya kita. Budaya kita telah bertransformasi menjadi One PTPN, One Culture. Ya. Ini adalah inisiatif transformasi budaya kerja di seluruh entitas PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang bertujuan menyatukan nilai perilaku untuk menciptakan profesionalisme selaras dan berdampak dengan nilai-nilai intinya pada One itu own ya, own-nya owner mindset, pola pikir seperti pemilik. Jadi kalau kita memiliki rasa memiliki, artinya perusahaan kita anggap adalah rumah kita, pasti kita tidak akan mengotori rumah kita, pasti kita akan menjaga rumah kita. Begitupun misalkan perusahaan kita rasa memiliki kita sebagai perahu kita, maka kita akan menjaga agar tetap bisa berlayar. Tidak mungkin kita membocorkan perahu kita sehingga kita akan menjadi karam bersama, tenggelam bersama perahu kita. Ini untuk yang rasa memiliki. Kemudian networking ini berkaitan juga sama hubungan, kolaborasi. Ini berkaitan juga dengan nilai akhlak kita yang K-nya ya, kolaboratif. Kemudian poin E-nya di excellent keunggulan. Ini semuanya untuk mencapai kinerja yang unggul dan berkesinambungan. Sehingga hal inilah seluruh dari One PTPN ini, One On ini didukung oleh nilai-nilai akhlak yang sudah kita jadikan budaya di BUMN kita dan di PTPN untuk membangun PTPN yang profesional, juara, dan membangun negeri. Nah, terkait dengan 10 kompetensi tadi, kalau budaya ini kita hubungkan, artinya sebenarnya di tadi kompetensi terkait digital leadership. Nah, artinya di budaya kita juga harus sudah memiliki budaya terkait dengan kemampuan untuk digital, budaya, kemampuan atau rasa
peduli terhadap digital. Kenapa? Karena di era saat ini digitalisasi, mekanisasi, dan otomatisasi menjadi hal yang sangat krusial karena mengubah cara hidup kita bekerja untuk dapat terus bersaing dan berkelanjutan. Selain dari budaya tadi terkait dengan digital, banyak budaya-budaya yang berkaitan dengan kompetensi yang harus kita jadikan budaya di perusahaan kita. Termasuk kemarin ada materi terkait dengan risk management. Ini ada budaya resiko, artinya kita pengelola resiko di setiap keputusan atau tindakan yang akan kita lakukan menjadi budaya. Kita peduli terhadap resiko. Kemudian terhadap bisnis savvy tadi, kompetensi terhadap bisnis savvy, kemampuan untuk memahami bahwa setiap keputusan kita atau tindakan itu bernilai bisnis. Oleh karena itu kita harus memikirkan benar-benar menjadikannya budaya dalam mengambil keputusan sehingga membuat perusahaan bisa sustain. Kemudian budaya terkait yang perlu kita tanamkan juga terkait dengan budaya environmental, sosial dan governance, artinya terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik, di mana ESG mendukung bisnis perkebunan yang memikirkan dampak-dampak dari lingkungan, sosial dan pengelolaan untuk bisnis yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, maka perusahaan akan bisa berjalan dan berkelanjutan. Nah, mungkin ini yang terakhir. Pas di setengah jam materi ini, selain memimpin memberi contoh kepada bawahannya, tanggung jawab seorang leader sebagai pemimpin itu apa yang harus diberikan atau dilakukan oleh pimpinan selain beri contoh kepada bawahannya. Nah, ini mungkin kita udah sering ini ya, sudah sering menerima pemimpin yang baik itu adalah great leader creates more leader. Artinya pemimpin yang baik itu akan menghasilkan atau menjadikan, menciptakan, menumbuhkan pemimpin-pemimpin yang lebih banyak lagi. Artinya bisa menumbuhkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, Mbak Tiara, Mbak Siti, atas apa yang materi pernah disampaikan oleh Bapak Direktur Holding. Jadi kami hanya menyampaikan, merefresh ulang teman-teman yang sudah disampaikan juga oleh materi-materi sebelumnya karena sangat beririsan dengan materi yang sebelum-sebelumnya terkait dengan karakter pemimpin, kemudian bekerja, risiko dan segala yang pernah disampaikan. Jadi kami hanya mengulang refreshment bagi prinsipnya di sini. Mungkin itu Mbak Siti.